Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Kami akan memulai seluruh rangkaian aktivitas kami. Sudilah Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk setia menjalani pekerjaan kami, dan kiranya mendatangkan berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Gereja Universal kita semua merayakan pesta wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjadi seorang martir karena ia rela berkorban kehilangan nyawa demi mewartakan Injil. Yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ialah kebenaran dan kebaikan.
Yohanes menegur Herodes dengan berkata, "Jangan engkau mengambil Herodias sebagai istrimu." Mengapa? Karena Herodias adalah istri sebelumnya dari Filipus yang adalah saudara dari Herodes. Teguran ini adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi ternyata hal ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Herodes dan terlebih bagi Herodias. Herodias menyimpan dendam terhadap Yohanes atas kata-kata dari Yohanes Pembaptis itu. Dari rasa dendam ini kemudian menimbulkan niat dari Herodias untuk mau membunuh Yohanes Pembaptis. Dalam sebuah momen hari ulang tahunnya Herodes, dan pada saat itu putri dari Herodias tampil memukau dan menyenangkan hati Herodes dan semua yang ada saat itu. Akhirnya Herodes memberikan sebuah janji kepada anak itu untuk memberikan apapun yang diminta oleh putri itu. Dan putri itu menanyakan kepada ibunya, yakni Herodias, apa yang harus dia minta dari Raja Herodes. Dan karena terdorong oleh kebencian itu, maka Herodias pun mengatakan kepada putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis dari Raja Herodes. Pada akhirnya Herodes menuruti permintaan dari putri itu karena tidak mau agar supaya orang lain melihat kelemahannya. Dan pada akhirnya Herodes memerintahkan salah satu pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari, petik, dan inspirasi menarik apa yang mestinya kita petik untuk menerangi menjadi pedoman bagi kehidupan kita? Seringkali kita juga mengalami perasaan-perasaan dendam terhadap sesama kita. Seringkali juga kita menaruh iri hati, benci, dengki, dan sebagainya. Akan tetapi kita belajar untuk selalu dan senantiasa mampu mengontrol segala perasaan-perasaan negatif kita, energi-energi yang hanya mendatangkan bencana dan merusak relasi kita dengan sesama. Sama seperti Herodias yang dengan mengikuti perasaan dan energi negatifnya, ia ingin untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Kita juga belajar seperti Herodes agar supaya tidak dikuasai oleh rasa malu tatkala kita harus berpihak kepada kebenaran. Tatkala kita berjanji untuk mengatakan sesuatu, namun sesuatu itu bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan, kita pun harus dengan rendah hati belajar untuk menarik kembali kata-kata kita. Dan kita belajar dari Yohanes Pembaptis agar supaya peka terhadap dunia di sekitar kita mampu untuk menyuarakan yang benar, yang baik, yang sesungguhnya harus kita ikuti. Meski kita tahu bahwa di dalam pewartaan, kerelaan untuk mengatakan yang benar, keberanian untuk membela kebaikan dan kebenaran akan mendatangkan konsekuensi, bahkan membuat kita kehilangan nyawa. Akan tetapi melalui pesta wafatnya Yohanes Pembaptis martir, kita kemudian disadarkan bahwa panggilan kita adalah mewartakan kebenaran di dunia ini, kebenaran Injil, dan hadiah terindah dari sebuah pengorbanan
akibat konsekuensi dari pewartaan Injil adalah hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berlomba-lomba untuk meraih hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Karena hidup yang sementara hanya memberikan kita kenyamanan fisik lahiria belaka, tetapi hidup yang kekal senantiasa membawa sukacita, kedamaian, dan kehidupan yang tidak akan pernah lenyap, karena di sana kita bersatu bersama Kristus di dalam kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Rasul Yohanes Pembaptis, martir, telah menjadi teladan bagi kami, yakni berani mengorbankan nyawa demi mewartakan kebenaran dan kebaikan Injil. Semoga kami di dalam hidup senantiasa berjuang untuk membela kebenaran dan kebaikan lewat hal-hal yang sederhana, karena kami percaya bahwa semua pengorbanan itu sungguh-sungguh mendatangkan sebuah berkat, yaitu kebahagiaan surgawi bagi kami. Inilah Bapa doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.